setiap seorang pakar atau seorang ahli dalam bidang tertentu, ketika Anda tanya dengan satu pertanyaan yang sama, maka jawabannya pasti kebanyakan berbeda, seperti itu. Maka dalam konteks ini saya menjawab sebagai seorang praktisi NLP atau Neuro Linguistic Programming. Tentunya jika nanti Anda bandingkan dengan ahli-ahli yang lain, mungkin ada banyak perbedaannya ataupun ada kesamaannya tapi tidak seberapa, seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Nah teman-teman, setelah sekian lama saya tidak membagikan beberapa video, maka alhamdulillah pada hari ini saya bisa kembali lagi untuk sharing beberapa video tentang NLP ataupun tentang pemberdayaan diri. Nah hal ini ya karena ada banyak sekali suatu kesibukan, termasuk dalam beberapa minggu ini ada suatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga saya selalu menunda video-video terbaru saya, begitu. Nah, saya tahu ada banyak teman yang menanti ya tentang video terbaru dari saya, apalagi setelah saya bagikan judul-judulnya saja di Facebook ataupun di mana di Telegram dan di WhatsApp itu. Ada banyak teman-teman yang menunggu dan menanyakan kapan video ini akan dibagikan, begitu. Nah, untuk video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mengendalikan dan memfokuskan pikiran kita, begitu. Nah, simak terus video ini sampai selesai, oke? Namun sebelum berlanjut, silakan Anda untuk subscribe terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih, tetapi bagi yang belum, luangkan waktu 1-2 detik saja untuk menekan tombol subscribe, seperti itu. Kenapa? Karena pertama, subscribe itu tentu gratis ya, dan yang kedua, Anda tentu mendapatkan notifikasi dari video-video saya tentang pemberdayaan diri ataupun tentang NLP, seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana sih cara untuk memfokuskan dan mengendalikan pikiran itu. Sebelum berlanjut, teknik ini adalah teknik yang saya dapatkan dari ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Mungkin kalau Anda bertanya kepada ahli hipnoterapi, mereka punya pendapat sendiri, atau Anda bertanya ke seorang ahli spiritual, dia juga mengatakan pendapatnya sendiri. Kalau Anda bertanya kepada seorang ahli meditasi, dia juga pasti mengatakan pendapatnya sendiri, begitu. Nah, setiap seorang pakar atau seorang ahli dalam bidang tertentu, ketika Anda tanya dengan satu pertanyaan yang sama, maka jawabannya pasti kebanyakan berbeda, seperti itu. Maka dalam konteks ini saya menjawab sebagai seorang praktisi NLP atau Neuro Linguistic Programming. Tentunya jika nanti Anda bandingkan dengan ahli-ahli yang lain, mungkin ada banyak perbedaannya ataupun ada kesamaannya tapi tidak seberapa, seperti itu. Jadi apapun nanti yang akan saya sampaikan, jadikan saja sebagai referensi, jadikan sebagai bahan berpikir atau rujukan saja, tetapi jangan ditelan mentah-mentah, jangan langsung dipakai begitu saja, tapi coba Anda gali dari pakar-pakar yang lain, misalkan dari pakar meditasi, pakar spiritual, bahkan juga pakar zikir, atau juga boleh Anda ke seorang hipnoterapis dan lain sebagainya. Coba Anda bandingkan terlebih dahulu, kemudian combine beberapa pendapat tersebut dan gunakan dalam diri Anda, seperti itu. Nah, nanti akan jauh lebih bagus, lebih powerful lagi hasilnya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih cara untuk memfokuskan pikiran dan mengendalikannya ala ilmu NLP. Sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang mengendalikan pikiran dan memfokuskannya, NLP itu sudah mengajarkan banyak banget ya. Bahkan di dalam NLP, saya bisa mengatakan bahwasanya hampir seluruh teknik NLP, terutama teknik submodalitas, itu adalah teknik untuk mengontrol dan memfokuskan pikiran, seperti itu. Jadi sekali lagi saya harus menyampaikan lagi bahwasanya cara untuk mengendalikan pikiran dan memfokuskannya itu adalah dengan cara submodalitas. Nah, sebenarnya cara ini sudah sering saya sampaikan di video-video saya yang lalu, ya, ini tentang submodality atau submodalitas ya.
Intinya begini, submodalitas itu adalah kita bisa mengotak-atik gambaran mental kita sendiri, suara-suara dalam mental kita sendiri, dan sensasi-sensasi yang ditimbulkan dari pikiran kita. Kita bisa mengotak-atiknya atau mengontrolnya, mengendalikannya. Caranya cukup mudah dan simpel sih. Dan ketika Anda bisa melakukan cara ini, maka otomatis Anda bisa menguasai pikiran Anda. Anda bisa mengendalikan pikiran Anda dan memfokuskannya, seperti itu. Contohnya sangat simpel ya. Bayangkan saja di depan Anda ini ada sebuah layar ya. Misalkan layarnya itu sebesar televisi, kemudian Anda bayangkan di situ ada film ya. Filmnya masih TV jadul hitam putih. Kemudian kendalikan bahwasanya gambar tersebut Anda rubah warnanya menjadi berwarna-warni, ada hitam, ada putih, ada merah, hijau, ada kuning dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya hitam dan putih saja, tapi beraneka ragam warna ada dalam film tersebut. Cobalah Anda lakukan. Ya, pertama-tama bayangkan dulu di depan ada layar televisi, ada filmnya hitam putih, kemudian tambahkan warnanya gitu. Ada tambahkan warna kuning, warna hijau, warna biru dan lain sebagainya. Bayangkan hal itu pada film yang Anda tonton tadi, begitu. Kemudian setelah Anda menambahkan warna-warnanya, maka tambahkan pula kejernihan atau kecerahan dari film tersebut. Anda bisa menambahkan cahayanya lebih terang atau menguranginya lebih redup, seperti itu. Ini simpel banget. Anda tinggal membayangkan saja dalam benak Anda, begitu, seolah-olah Anda mengontrol televisi dengan remote, begitu. Nah, setelah Anda menambahkan kecerahan dan warnanya, maka tambahkan pula suaranya dalam televisi tersebut ya. Tambahkan suara dalam televisi tersebut. Misalkan ubah suaranya menjadi lebih kencang lagi, lebih menggelegar lagi, begitu. Bila Anda kesulitan, maka bayangkan saja Anda menekan remote control ya. Anda tekan volumenya semakin keras, begitu. Ya, atau kebalikannya, semakin pelan seperti itu ya. Nah, hal ini cukup simpel dan mudah kok. Enggak terlalu sulit, sama sekali enggak. Tetapi justru sangat-sangat simpel dan mudah, begitu. Silakan Anda praktekkan terlebih dahulu. Maka ketika Anda nanti kalau bisa menggunakan cara ini, pasti bisa mengendalikan pikiran. Apa dampaknya kalau bisa mengendalikan pikiran? Dampaknya adalah Anda bisa mengontrol emosi, mengontrol perasaan, bahkan juga mengontrol respon dan tindakan kita terhadap sesuatu. Nah, di saat Anda tadi sedang mengendalikan pikiran tersebut ya, atau sedang mengotak-atik gambar-gambar dalam pikiran Anda, di saat itu pula secara langsung Anda sedang berkonsentrasi, begitu. Dan secara langsung Anda masuk ke gelombang alfa atau gelombang rileks, meskipun dalam posisi mata tetap terbuka. Tidak harus mata tertutup ya. Mata terbuka pun bisa membayangkan di depan ada televisi, diubah warna-warninya ya, diubah kecerahannya, kemudian ditambahkan suaranya lebih kencang, lebih keras, seperti itu. Nah, ini adalah cara yang sangat simpel dan mudah yang bisa Anda praktekkan untuk mengendalikan dan fokuskan pikiran ala ilmu NLP, begitu. Nah, cara ini pula yang sesungguhnya menjadi basic dari berbagai macam terapi, berbagai macam ilmu-ilmu pemberdayaan diri, misalkan Law of Attraction ya. Jika Anda belajar Law of Attraction atau LOA, di situ Anda harus bisa bervisualisasi. Nah, visualisasinya itu caranya hampir sama dengan tadi yang saya contohkan ya. Hanya saja Anda harus membayangkan apa yang ingin Anda capai, apa tujuan Anda, impian Anda apa. Bayangkan sedetail mungkin, beri gambaran yang jelas, beri suara yang jelas, beri kejelasan warna yang betul-betul bisa Anda lihat, bisa Anda akses, meskipun itu hanya tampak dalam kepala saja. Kemudian berikan kecahayaan yang terang, yang jelas, sehingga Anda bisa betul-betul merasakan film tersebut nyata, begitu. Meskipun itu hanya dalam imajinasi Anda, hanya dalam visualisasi Anda. Namun ketika Anda bisa membuatnya sangat jelas dalam mental Anda, dalam benak Anda, maka itu akan terprogram dalam pikiran bawah sadar Anda. Apalagi kalau Anda melakukannya berulang-ulang setiap hari, maka akan semakin menancap, akan semakin mengakar kuat, tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Maka hasilnya pun akan menarik segala macam realita yang akan menuju ke sana. Begitu simpelnya.
Baik, itu saja sharing saya hari ini, semoga bermanfaat yang meskipun tidak banyak, tapi semoga Anda bisa mempraktekannya dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.